online, Bu. Silakan, Bu. Baik. Baik, terima kasih Bu Fitriah selaku sekretaris jurusan di program studi S3 yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama yang terhormat ya Bapak Kaprodi Prodi S3 Psikologi Pendidikan Islam yang setia ya membersamai Bu Fitri dalam acara ini. Kemudian yang kami hormati pula ya adik-adik kelas saya ya Bu Fitri di program S3 Psikologi Pendidikan Islam dan ini memang berbeda dengan program S3 Psikologi Islam di lain-lain tempat ya. Kalau di UMY ini ya memang ditekankan ya, saya melihat yang dikirim ke saya brosurnya ya dari Mas Evan itu, ini dalam kaitannya dengan penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka judulnya saya tambahi ini Mbak Fitri, bimbingan dan konseling Islami berkemajuan. Nah ini bimbingan dan konseling dalam perspektif AIK. Bagaimana bimbingan dan konseling Islam itu ketika ya kita sebagai kader Muhammadiyah yang menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan dan konseling Islam. Nah pada kesempatan ini saya juga tak lupa ya mengucapkan sholawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu ya, meskipun ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang bisa menularkan dengan lisan, dengan tulisan, tetapi juga ada yang ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah ini yang tidak diperbolehkan dalam perspektif Islam berkemajuan. Jadi harus berbagi, harus dikembangkan bersama dan sebagainya. Baik, pertama ya, kenapa ya dalam tema ini muncul kata Islam berkemajuan? Jadi kalau kita melihat kembali ya tema Muktamar Muhammadiyah ke-48 itu kan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kemudian untuk temanya Muktamar Aisyah itu adalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Nah, saya itu setelah muktamar itu diminta mengisi ya ke Aisyah ya, baik itu di kelompok cabang ranting ya. Menjelaskan perempuan berkemajuan itu susah sekali ya. Karena mereka ini kan bervariasi ya pendidikannya, kemudian tingkat usia dan sebagainya, sehingga saya dengan bahasa Jawa yang lebih enak ya untuk dimengerti mereka. Nah ini penjelasan saya melalui bahasa Jawa ketika kita diminta untuk menjelaskan perempuan berkemajuan, kemudian Islam berkemajuan. Nah dari tema tersebut salah satu pembahasan penting dalam muktamar itu adalah risalah Islam berkemajuan. Nah kemudian di Muktamar Aisyah itu juga tersusun ya sebuah risalah perempuan berkemajuan. Yang ini telah menjadi dibukukan yang menjadi buku sederhana yang bisa kita pahami bersama. Nah, kemudian dari tema utama di Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tersebut, maka Islam berkemajuan itu hendaknya menjadi acuan bagi setiap insan ya, dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita sebagai
mahasiswa, kita sebagai konselor, kita sebagai pegawai, kita sebagai apapun ya. Ini Islam berkemajuan itu menjadi sebuah acuan kita ya dalam melangkah untuk menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Jadi ini menjadi landasan penting. Ya. Next, Mas Evan. Kemudian jika kita cermati ya pada sistematika Risalah Islam Berkemajuan ya, pada bab 3 gerakan Islam berkemajuan itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah gerakan dakwah. Jadi lahirnya Muhammadiyah ini memang diawali dengan gerakan-gerakan dakwah Islam. Kelompok-kelompok pengajian. Maka Majelis Tabligh ini merupakan corongnya Muhammadiyah ya untuk mensosialisasikan ya keputusan-keputusan Majelis Tarjih ya di Muhammadiyah itu disosialisasikan sampai ke akar rumput. Kemudian ada di situ gerakan tajdid ya. Ada juga gerakan ilmu dan gerakan amal. Nah, berkaitan dengan kita sebagai akademisi, maka gerakan ilmu inilah yang merupakan bagian dari perwujudan Islam berkemajuan. Nah, Islam itu sangat menghargai ilmu ya, dan memandang bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih unggul dari mereka yang tidak berilmu. Ini jelas sekali ya dalam surat 39 ayat 9 ya, nanti bisa dibaca sendiri di Al-Quran. Nah, kemudian Islam berkemajuan itu menyatakan bahwa ilmu itu sangat diperlukan dalam setiap segi kehidupan. Sholat itu juga harus ada ilmunya, ya, kerja harus ada ilmunya, ilmu tentang bekerja. Kemudian berdakwah juga harus ada ilmunya. Nah, ini jadi dalam setiap segi kehidupan yang kita sendiri masuk ke fashion apa itu pasti ada ilmunya. Nah, dengan ilmu umat Islam itu dapat menangkap pesan-pesan agama secara lebih tepat. Ya. Mengembangkan tata kehidupannya secara lebih baik dan bisa menciptakan hal-hal baru untuk memajukan tingkat peradaban manusia. Next, Mas. Jadi betapa pentingnya ilmu itu di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian pada tingkat individu, ya, setiap mukmin itu harus senantiasa mempertinggi ilmunya. Dan pada setiap lembaga, setiap kegiatan itu harus mencerminkan misi keilmuan. Seperti yang sedang kita lakukan di sini, ya program S3 itu memiliki visi ya untuk mempertinggi. Kalau tadi Bu Fitri katakan mengasah ya, untuk mengasah meskipun berkali-kali kita itu sudah menyelenggarakan ini. Kemudian Islam berkemajuan itu menyebarluaskan ilmu dan mendorong seluruh umat manusia itu untuk menguasai ilmu dan menggunakan ilmu untuk mewujudkan cita-cita kemajuan. Nah, inilah fungsi dari ilmu ya dalam perspektif Muhammadiyah Islam berkemajuan. Nah, dengan demikian kegiatan yang sedang kita selenggarakan ini merupakan cerminan dari Islam berkemajuan. Ya, next, Mas Evan. Kemudian bimbingan dan konseling Islam. Jadi masuk kita bimbingan dan konseling Islam. Apa urgensinya ya? Kenapa harus bimbingan dan konseling Islam? Kalau kita kembali ya melihat ya di dalam bukunya Pak Tohari Musnamar itu dijelaskan bahwa kaum humanis dan kaum fenomenologis itu berpendapat bahwa pendekatan yang memperhatikan subjektivitas si terbimbing atau klien itu akan lebih berhasil bila dibandingkan dengan si terbimbing itu dipandang sebagai objek. Ya, jadi dia itu sebagai objek. Kalau kita gambarkan bahwa pengembangan dakwah Muhammadiyah itu ada namanya
dakwah yang bersinergi. Nah, ini di masyarakat, yaitu kelompok masyarakat itu jangan dipandang sebagai objek, ya, tetapi dia itu sebagai subjek yang kita ajak bersama-sama berkolaborasi, memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat itu dalam rangka pemberdayaan. Nah, ini hampir sama, ya. Jadi klien itu jangan dipandang sebagai objek, tapi kita ajak untuk berdiskusi bersama, untuk mencari jalan keluar dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Nah, hal ini didasarkan pada asumsi, ya, bahwa makna suatu aktivitas itu merupakan milik pribadi orang yang melakukan. Ya, jadi kita sendirilah yang tahu tentang apa yang kita lakukan. Nah, suatu contoh misalnya, kadang-kadang kita itu melihat satu fenomena sosial, itu beda dalam menginterpretasi. Nah, kemudian beda juga, ya, orang yang menjalani, ya, menjalani langsung, yang melakukan langsung. Kadang-kadang orang lain itu hanya melihat dari luar, dari kulitnya. Hanya melihat dari luar, dari kulitnya, dan yang menghayati secara mendalam atau insight itu adalah orang yang melakukan. Satu contoh misalnya, saya pakai kacamata. Bu Fitri pakai kacamata enggak, ya? Ya, misalnya saya pakai kacamata. Orang Pakai juga, lain Ibu. pakai. Kadang-kadang orang lain itu memandang, oh, biar kelihatan lebih bagus misalnya. Padahal apa fungsi dari kacamata ini bukan keindahan lagi bagi saya. Tetapi kacamata ini adalah untuk menyambung mata saya biar bisa melihat dengan terang. Nah, ini kan persepsinya sudah beda. Nah, saya sendirilah yang bisa menghayati atau insight. Apa yang kita pakai ini fungsinya apa, itu saya. Kemudian juga dalam perspektif sosiologis itu dikatakan perilaku seseorang itu didasarkan atas persepsi dan konsepsinya terhadap realitas, bukan realitas itu sendiri. Maka kalau menganalisis, ya, dalam perspektif sosiologis, dalam pandangan sosiologis itu kadang-kadang realitas apa yang penting itu dibalik realita itu sendiri, bukan realitasnya. Nah, inilah tugas-tugas, ya, para ilmuwan. Jadi kalau melihat sesuatu itu jangan hanya realitasnya, tapi dibalik realitas itu ada apa. Ini yang penting ditanyakan. Kasus Sambo misalnya, dibalik realitas itu ada apa. Ada berbagai hal yang perlu dikaji, dipelajari, dan sebagainya. Sehingga hakimnya itu sampai mumet yang untuk menentukan hukumannya itu karena memang apa dibalik kejadian itu kan ada rentetan yang panjang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, bagi umat Islam Indonesia yang terkenal memiliki sifat religiusitas yang kuat, tentu saja persepsi dan konsepsi hidupnya itu amat dipengaruhi oleh ajaran agamanya, yaitu Islam, karena kita mayoritas di Indonesia. Dengan demikian, bimbingan dan konseling Islam itu dapat diprediksi, ya, akan efektif dibanding dengan pendekatan yang sekuler hedonistik. Ini jelas kalau di Indonesia itu akan lebih efektif ini. Next, Mas Evan. Nah, kemudian kita kembali. Ketika kita akan menarik benang merah bahwa bimbingan dan konseling Islam itu dalam kaitannya dengan Islam berkemajuan, itu nanti akan ditarik dengan benang merah bahwa Islam berkemajuan itu memiliki karakter. Setidaknya ini ada 5 karakter. Yang pertama, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang dilandasi tauhid yang murni. Nah, ketika kita buka dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah,
kepercayaan tauhid itu membentuk dua kepercayaan atau kesadaran. Yang pertama adalah percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia ini akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Kemudian yang kedua, sadar ya bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Inilah salah satu bagian ya, bahwa tauhid ya, kita percaya kepada adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha menentukan dan sebagainya, maka salah satunya itu adalah percaya kepada hari akhir. Nah, oleh karena itu contoh ya, contoh implementasi dalam bimbingan konseling Islam berkemajuan. Ini seorang konselor itu harus yakin tentang kepercayaan tauhid ini yang menjadi syarat ya, dari konselor Islam. Dan berupaya memahamkan keyakinan tersebut pada klien Muslim, hingga klien itu dapat menempatkan dirinya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Menempatkan dirinya di sini maknanya luas. Ketika seorang Muslim itu sudah menyadari bahwa Allah menciptakan manusia itu punya tujuan, maka seorang Muslim itu akan berupaya melintasi ya apa-apa yang menjadi ketentuan Allah. Sehingga kalau nanti pada prakteknya ya bimbingan dan konseling Islami berkemajuan ini orientasinya itu tidak hanya selesai masalah itu di dunia ini, tetapi kita juga mengajak kebahagiaan karena selesai masalahnya di dunia ini nanti sampai mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi ada dua di sini. Oleh karena itu bisa dikatakan ya kalau saya mengajar di S1 itu bimbingan dan konseling itu merupakan salah satu metode dakwah yang bisa dilakukan dengan orang per orang atau dakwah individu. Karena kita akan mengajak bahagia mereka di dunia ini dengan selesainya masalah, tetapi tidak hanya cukup itu ya kita akan mengajak, menarik mereka agar mereka nanti juga merasakan bahagianya di akhirat. Kemudian yang kedua, jadi karakteristik yang kedua itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam berkemajuan itu tetap ya tidak lepas dari tali-tali yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah makbulah. Ya, kalau di dalam Muhammadiyah itu ditambah Sunnah makbulah. Contoh implementasinya ya dalam bimbingan dan konseling Islam, kita harus menyadari bahwa Al-Quran dan As-Sunnah Rasul itu dipakai sebagai landasan ideal dan konseptual. Jika Al-Quran dan Sunnah itu menjadi landasan utama, atau kita sebut landasan nakliyah, maka landasan lain yang dipakai adalah akliyah, yaitu filsafat dan ilmu. Landasan atau dikatakan landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam. Ya, jadi kita itu boleh ya menggunakan ilmu-ilmu umum, tetapi di sini yang sejalan dengan ajaran Islam. Next, Mas Evan. Nah, landasan filosofis Islam yang penting ya bagi bimbingan dan konseling Islam itu disebutkan juga ya dalam hasil semiloka di lahirnya bimbingan konseling di Yogyakarta dulu itu tahun 86 itu, antara lain tentang falsafah ya, tentang dunia dan manusia. Jadi ini bisa dicari ya citra manusia menurut Islam. Manusia itu walaupun ya itu di Muqaddimah anggaran dasar itu juga sudah menyiratkan itu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, butuh berkomunikasi dengan orang lain, ya,
manusia itu butuh berorganisasi, berkumpul, berserikat, dan sebagainya. Nah ini falsafah tentang dunia dan manusia itu sedikit juga disinggung ya dalam pembukaan ya atau mukadimah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah falsafah tentang dunia dan kehidupan. Yang ketiga falsafah tentang pernikahan dan keluarga. Ya, karena bimbingan dan konseling Islam ini yang pada umumnya ya itu merambah ya pada keluarga-keluarga juga. Walaupun juga ya di sini ada masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Tetapi ketika kita berada di wilayah Aisyah misalnya, di sini ada ketahanan keluarga yang perlu digarap atau digodok ya untuk program-program ke depan. Bagaimana agar keluarga ini bisa bertahan ya, dari apa ya istilahnya dari pernikahan itu langgeng dan sebagainya. Ini perlu dikembangkan. Apa saja program-program yang harus dikembangkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian juga falsafah tentang pendidikan, falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan. Kemudian juga falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja. Nah ini landasan yang penting digunakan oleh bimbingan dan konseling Islam karena sebenarnya sekarang ini hidup di negara kita ini memang susah mencari kerja, mencari nafkah itu susah. Ya kalau kita mungkin tidak begitu susah ya karena kita memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi di luar sana ya bahkan sampai tukang becak itu menyodorkan tulisan bahwa saya tukang becak, anak saya sekian, saya harus membayar SPP tiap bulan sekian dan sebagainya. Tolong dibantu, itu banyak dulu di perempatan-perempatan jalan. Nah ini salah satu bahwa fenomena sosial yang kita hadapi ini sangat kompleks. Belum lagi kalau kita melihat data dari KUA, dari KUA, kemudian dari kemenak ya, yang di tingkat daerah wilayah, itu ketika direkap itu yang mengajukan nikah dini ya di pengadilan agama itu banyak sekali dan selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan pernikahan dini itu dilakukan pada umumnya karena kecelakaan. Nah ini yang memprihatinkan ya bagi kaum perempuan, ya, bagi kaum perempuan yang selalu termarginalisasi sehingga menjadi korban seperti itu dan banyak sekali. Nah ini wilayah kita ya di dalam konseling Islam itu sangat dibutuhkan. Kemarin saya mencoba-coba ya untuk mengumpulkan pendapat dari mahasiswa S1 itu yang belum nikah. Itu saya berikan satu pertanyaan ya dalam sebuah angket. Apakah penting ya di sini itu diadakan pelatihan pranikah ya untuk anak-anak mahasiswa? Ya hampir 90%. 90% ke atas lah. Ini mengatakan sangat penting Bu karena kami itu buta ya kalau nikah itu terus mau apa dan bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Kemudian setelah nikah itu ya kan di sini ada fikih ya, fikih yang harus dipelajari bagaimana perempuan dan laki-laki itu ya, berumah tangga, adabnya seperti apa, adab bergaul laki-laki perempuan, kemudian saling menghormati dan sebagainya. Ini mereka tidak tahu ya, taunya itu senang kemudian nikah. Padahal senang itu di pernikahan itu hanya beberapa hari saja. Setelah ambang beberapa waktu itu nanti kita sudah menghadapi berbagai persoalan yang harus dirembuk ya bersama antara suami dan istri. Nah, kemudian dalam perkembangannya kembali ke sini ya, dalam perkembangannya bimbingan konseling Islam
berlandaskan pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu, khususnya ilmu atau teori-teori yang dikembangkan oleh kalangan Islam, tentunya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi sumber dari BKI itu selain dari Al-Quran dan hadis, itu juga dari ilmu pengetahuan yang itu didapatkan dari hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian, kemudian hasil apa istilahnya, hasil dari renungan ya para ilmuwan itu, yang itu tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak, apakah kita misalnya ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh mempelajari ya, teori-teori konseling barat? Boleh sekali, ya boleh sekali. Karena teori-teori konseling barat itu juga didasarkan pada penelitian. Ya. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam itu jangan dipakai ya untuk praktek konseling kita. Nah, ya. Baik, next, Mas. Ya. Nah, kemudian asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Ya, dalam bimbingan dan konseling Islam itu kalau kita pahami karena landasannya tadi melalui Al-Quran dan Sunnah, maka di sini ada asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya apa? Membantu klien yang bukan hanya selesai masalah dunia yang dihadapi, tetapi diupayakan klien itu bisa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islam itu membantu klien ya untuk mengenal dan memahami fitrahnya sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat karena ia mampu bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya. Nah, jadi kalau banyak ya definisi bimbingan dan konseling Islam itu ya, ada yang juga mendefinisikan secara singkat ya, bahwa bimbingan dan konseling Islam itu sesungguhnya mengembalikan fitrah manusia kepada asalnya. Nah, ini juga betul seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling itu diselenggarakan semata-mata karena Allah. Ya. Di sini dikatakan bahwa lillahi ta'ala itu berarti kalau proses ya, bimbingan dan konseling Islam itu harus saling ikhlas. Jadi yang membantu juga ikhlas, yang dibantu juga ikhlas. Tidak ada rasa keterpaksaan. Kemudian juga ada asas bimbingan seumur hidup. Ini karena mengacu kepada pendidikan. Pendidikan itu kan dari bandulan sampai liang lahat, asas seumur hidup. Oleh karena itu yang namanya sasaran atau apa ya, subjek yang kita garap dalam bimbingan dan konseling Islam itu ya dari anak-anak sampai simbah-simbah, yaitu tetap menjadi tugas kita sebagai seorang Muslim. Tetapi sekarang ini yang ada guru BK-nya secara spesifik itu kan hanya SMP sama SMA ya. Kalau SD itu masih SD TK itu ada ya, tetapi itu masih dibimbing oleh guru kelas misalnya. Kemudian asas kesatuan jasmani dan rohani. Kalian semua sudah tahu bahwa ada ya bimbingan dan konseling Islam itu merasuk ya pada jasmani dan rohani kita ya, tidak hanya luaran saja ya, tetapi sama. Kemudian yang selanjutnya asas sosialitas manusia. Sudah kita pahami, asas kekhalifahan manusia sudah kita pahami. Nah, tugas hidup kita itu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Sebagai Abdullah kita mengabdi kepada Allah, kemudian sebagai Khalifatullah ya kita itu akan membangun dunia ini. Nah, dengan sarana bimbingan dan konseling Islam ini akan menjadikan perubahan ya bagi manusia menuju manusia yang baik. Ya, kalau di dalam ajaran Islam ini manusia yang maju, karena Islam itu sesungguhnya sejak dulu sudah maju, tapi kini dibangkitkan kembali dengan apa?
Islam berkemajuan, karena yang berkembang itu Islam-Islam yang bermacam-macam. Bahkan di Muhammadiyah itu ditegaskan Muhammadiyah itu mengacu pada Islam Wasyatiyah. Kemudian ada asas keselarasan dan keadilan. Nah, ini juga di dalam bimbingan dan konseling Islam ya harus ada keselarasan dan adil. Walaupun adil itu harus berlaku di mana-mana. Hakim itu juga harus adil, guru itu juga harus adil, konselor juga harus adil. Kemudian asas pembinaan akhlakul karimah menjadi poin penting di dalam bimbingan dan konseling Islam. Kemudian ada juga asas kasih sayang, saling menghargai, menghormati, musyawarah, keadilan. Nah, disinilah asas-asas inilah sebenarnya Islam Wasatiyah itu mengembangkan semua ini. Next ya Mas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ijtihad dan tajdid. Ya, contoh dalam implementasi di BKI ya, ini dalam membantu klien atau mengadakan intervensi ya konselor itu bisa berinovasi ya dengan berbagai metode pendekatan baru, namun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi ilmu tentang bimbingan dan konseling itu selalu berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman. Itu saya sangat sepakat sekali karena kita semua sebagai aktivis dai, sebagai apa ya, mubalek, mubalighot, sebagai guru, sebagai konselor itu bisa berinovasi ya untuk membantu masyarakat agar berdaya gitu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah ini di dalam implementasinya itu dalam proses konseling klien itu dibawa ke pemahaman ini dengan 7 nilai utama. Nah, ini saya ambil dari Pak Sekjen Muhammadiyah Abdul Mukti, yaitu menjelaskan bahwa 7 nilai utama itu adalah seimbang dalam meraih hal material dan spiritual. Namanya tawazun. Kemudian yang kedua adalah berlaku proporsional dan adil dengan penuh tanggung jawab. I'tidal. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan, tasamuh. Kemudian bermusyawarah dan berusaha menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama-sama syuro. Nah, yang keempat inilah ya kita sebagai konselor itu ya harus bisa ya bersama-sama mendiskusikan masalah, bermusyawarah dan menyelesaikan, kemudian mengambil keputusan bersama. Kemudian next yang kelima adalah senantiasa meningkatkan ya dan memperbaharui perilaku untuk kebaikan bersama. Ini Islam. Yang keenam adalah menjadi teladan, pelopor dan senantiasa mengambil prakarsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ini qudwah. Kemudian yang ketujuh adalah mengakui eksistensi negara dan menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan negara. Ini muwatanah ya. Jadi inilah ya 7 dari implementasi yang perlu kita perhatikan ya dalam pemahaman ya Islam Wasatiyah. Ini harus kita integrasikan dalam praktek konseling kita. Nah, beberapa hal inilah yang bisa saya sampaikan karena pada kesempatan ini ya mungkin mendadak sekali ya Mbak Fitri. Iya, Ibu. Ya. Kemudian di Majelis Tabligh ini sedang seru-serunya membahas tentang program Mbak Fitri. Jadi ada program ketahanan keluarga, program khusus, kemudian ada juga
program ketarjihan. Sekarang itu malah ditambah ya. Jadi majelis tabligh dan ketarjihan gitu ya. Oh, ketarjihan. Ya, bukan kita bukan kita menggali ya, tetapi dalam majelis ketarjihan ini kita bisa mengusulkan ya masalah-masalah perempuan yang memang perlu ya diputuskan dalam majelis, dan juga kita perlu untuk mensosialisasikan majelis tarjih itu ke segenap perempuan sebagai anggota AISI. Begitu saya kira Mbak Fitri, dan atas kekurangannya dan juga saya memang sehari-hari sebagai mubalighah ya, sehingga yang bisa saya sampaikan hanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipetik yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat saya kira bisa dibuang begitu Mbak Fitri. Sekian dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali tadi penyampaian dari Bu Siti Bahirah ya tentang bimbingan konseling Islam. Ada plusnya kalau biasa kita mendengarkan bimbingan dan konseling Islam, tapi pada hari ini kita mendengarkan paparan dari Bu Siti Bahirah, bimbingan konseling Islam berkemajuan. Artinya memang kita tidak bisa terpisah dari makna dari kemajuan tadi, karena kita adalah dalam keluarga Muhammadiyah. Nah, kemarin itu memang sudah ditetapkan ya di Muktamar Muhammadiyah tentang berkemajuan. Nah, bagus. Dan terima kasih banyak nih Bu Siti Bahirah sudah memberikan kesempatan ini untuk kita semuanya mendengarkan penjelasan secara langsung. Biasa ini kan berdakwah Bu Bahirah, kami hanya membaca di beberapa media tentang dakwah yang disampaikan oleh Bu Bahirah, dan pada hari ini kita bisa langsung mendengarkan sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup untuk sesi yang pertama, mungkin ada 1-2 yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi secara langsung kepada Bu Bahirah. Kita persilakan. Ada Pak Hairul Anwar sudah di sini, kemudian ada Bu Cut Mutia, ini mahasiswa adik-adiknya Bu Dr. Siti Bahirah semuanya yang memang ini hampir menyelesaikan ini Bu Bahirah, beberapa sudah menyelesaikan ujian tertutup. Kemudian ada Pak Supatmi juga, bisa mendengarkan kami Pak? Dari jauh? Dari jauh nih, ada yang dari Palembang Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Nah, sebelum yang lain bertanya, saya ingin ini penasaran ya Ibu ya. Kemarin itu sudah pernah menghasilkan ini model ya. Ibu Bahirah kemarin sangat bagus disertasinya itu tentang model bimbingan konseling Islam. Tapi itu khususnya di SMA Ibu ya, di SMA atau di SMK. Nah, kalau sebenarnya ini dia apakah sama ya Bu ya, bimbingan konseling di tingkat SD, SMP, dan tingkat SMA? Apakah memang ada perbedaan yang signifikan atau sama saja semuanya Bu? Dan juga mungkin apakah memungkinkan kalau konseling ini juga diberikan pada tingkat mahasiswa Ibu? Oh, memungkinkan. Gimana Ibu? Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sebenarnya kan konseling ya, ini untuk semua, all. Ya. Jadi dari anak kecil pun Bu Fitri, misalnya kita punya anak itu ya konselornya ibunya. Ibunya, setiap ibu berarti konselor Ibu ya? Ya, setiap ibu. Jadi memang tugas kita sebagai khalifah fil ardh ini kan lingkungan kita harus baik ya, lingkungan terkecil kan keluarga Bu. Jadi kita sebagai konselor bagi anak kita. Ya. Anak dan cucu kita, ketika kita udah mempunyai cucu ya Bu Fitri nanti akan mengalami kalau bersama dengan cucunya. Amin. Kita kan tidak bisa ya semata-mata mengajari atau mendidik anak cucu kita itu sesuai dengan kehendak kita ya, tanpa ada toleransi dengan kemampuan dia, toleransi dengan apa yang
perkembangan yang dia alami begitu ya. Kemarin Bu Fitri, cucu saya itu kan ini ya apa? Jadi dia juga belajar TPA ya, tetapi dia minta aku itu juga suka loh Ti kalau apa ngedram itu katanya gitu lah. Terus aku suka ngedram ya. Iya Ti, tapi kan ngedram itu kan apa? Kayak drum band ya itu ya. Kayak drum band itu kan di sekolah diajarin ya, di sekolah TK Abah Bu Fitri. Nah, kemudian Iya ya. dia pulang itu karena apa ya? Suka apa? Tutuk-tutuk gini, gebuk-gebuk ini misalkan. Tutuk-tutuk itu malah pansi, kemudian kaleng dan sebagainya itu kan marak ke ini ya, kita kok berbagi anak ini ya. Kemudian sama ayahnya, udah nanti nggak usah tutuk-tutuk itu, nanti kita kursuskan ke sekolah drum. Ternyata ada Bu untuk iya. sekolah ini. Nah, kebetulan yang melatih itu kan pelatihan marching band UMY kok bisa ketemu gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sudah sekarang bisa ini ngedrum. Ya lagu-lagunya ya lagu barat, lagu rohani, lagu bisa Bu. Padahal itu masih usia TKB ya, TK besar gitu ya. Masih TK ya, belum pun SD ya, ya. Belum. Nah ini kan bagaimana ya kita sebagai seorang ibu itu menjadi konselor untuk apa? Mengembangkan bakat dia, bakat minat dia, sehingga dia itu senang. Kalau dia senang itu dia tidak pegang HP, Bu Fitri, ya. Dia selalu pegang HP terus. Kemudian dia tersalurkan apa yang dia suka. Baru kemarin itu aku di mana itu di Pakuwon Mall itu yang di Hartono Mall. Kenapa kamu di situ? Saya kan disuruh pentas sama yang ngajarin drum band. Hartono Mall yang dulu ya. Hartono Mall ya. Nah, Titi kesini ya, nanti kasih hadiah dong sama saya, sama Ican begitu. Nah ini salah satu ya bagaimana kita mendidik ya untuk menjauhkan anak-anak itu dari HP. Kita gali apa yang dia suka, kemudian kita lebih baik kita kehilangan uang ya untuk kursus seminggu 100.000 misalnya kan enggak begitu. Yeah. Itu bagi anak-anak seperti itu. Kemudian kalau di TK itu kan masih apa ya, tingkat pemikirannya itu kan masih sangat apa ya, guru itu ya ibuku begitu. Jadi kalau ganti-ganti guru itu dia kurang gitu loh, kurang siap Bu Fitri ya. Jadi di TK itu konselornya itu ya guru kelas. Nah, ini paling tepat seperti itu. Beda ya kalau di SMP itu sudah pembidangan itu sudah mulai. Nah SMP SMA itu sama Bu Fitri, pembidangan dari guru. Nah kalau di sekolah yang berbasis Islam, hampir semua guru itu konselor. Ya, untuk apa? Memang itu dibuat semacam komprehensif ya dengan visi misi sekolah itu sendiri. Nah, pelatih tapak suci itu juga harus punya ilmu konselor. Nah, kemudian juga misalnya guru-guru agama, guru-guru matematika, guru-guru umum itu juga dibekali ya bagaimana mendidik atau kan bukan mengajar saja, mendidik anak untuk menjadi anak yang baik. Itu kan ilmu konseling. Ya. Nah ini salah satu contoh. Jadi saya kira kalau menyekolahkan anak di sekolah berbasis Islam itu punya kelebihan. Semua guru itu adalah konselor. Tetapi kalau di sekolah umum beda Bu Fitri. Iya, beda. Tugasmu ini bukan saya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ya bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak itu sebaiknya disekolahkan pada sekolah berbasis Islam. Ya minimal Muhammadiyah lah. Muhammadiyah itu kan punya penguatan seperti tapak suci, kemudian pramuka itu sangat kuat di Muhammadiyah. Ya. Hawinya itu sangat tapak suci itu bahkan, dan juga ada seninya Ibu tadi. Iya. Dan juga ada seninya ya, karawitan juga ada di sana. Itu membangun mental spiritualnya kayak tapak suci itu sangat berharga ya untuk masa depan anak-anak kita.
ketika menghadapi masalah itu gentle begitu Bu Fitri. Jadi anakku itu semua tapak suci ya. Ketika dia itu di sekolah, kemudian berinteraksi dengan yang lain, ya, itu dia gentle. Tidak apa ya, tidak nek basa Jawane nyeremimi ki apa ya? Bahasa Indonesianya itu apa ya? Rendah hati ya, rendah diri dan sebagainya, enggak, tapi dia hadapi. Nah, ini salah satu penguatan-penguatan yang ada di sekolah Islam. Nah, kalau tadi dikatakan Bu Fitri, untuk mahasiswa apakah perlu? Sangat perlu. Di prodi kami, Bu Fitri, ada itu konseling melalui ini, cyber counseling. Oh ya, cyber counseling. Konseling sudah dibuka dan anak-anak yang senior di sana di KPI itu yang menggarap, ya, jadi bisa berkonsultasi di sana. Itu saya kira gambaran saya tentang konseling di sekolah. Jadi banyak hal yang perlu kita kerjakan ke depan. Baik ya, ini berarti semuanya konselor. Kita semuanya konselor ya. Paling tidak ini sebagai seorang ibu ini konselor ya. Bapak juga konselor ya, karena memang tanggung jawab menjaga anak itu bukan hanya ada di ibu ya, Bu Wahiro ya, tetapi di bapak, jadi ayah dan ibu itu sebenarnya konselor. Apalagi kita di sini di psikologi pendidikan Islam ya, semuanya akan menjadi insya Allah menjadi pendidik, dan setiap pendidik itu adalah konselor. Baik, ini waktunya sudah hampir 9.30, mungkin Bu Wahirah juga akan siap-siap untuk ke kampus juga Ibu ya, mengisi, ada acara juga pada hari ini. Terima kasih banyak ini Bu Wahirah sudah menyita waktu Bu Wahirah. Bagus sekali ya, tema kita pada hari ini tentang bimbingan konseling Islam berkemajuan. Tadi Bu Wahirah sudah mengingatkan bahwa bimbingan konseling Islam ini mesti berlandaskan ketauhidan, artinya berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang ujungnya adalah Islam ini mengarahkan dan membimbing manusia ya sesuai jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kepribadian kita yang akhlakul karimah. Sehingga ya kita ini mahasiswa doktor dan kandidat doktor semuanya yang kaya nanti insya Allah akan ilmu intelektual ya, punya ilmu intelektual yang tinggi, tetapi juga akan kaya juga dengan akhlakul karimah, kaya akhlakul karimah untuk kita sendiri dan tentu saja untuk semuanya, untuk semesta ya, dalam bahasa ya, kemuhammadiyahan kemarin saya mendengarkan, juga kita ini bermanfaat untuk umat ya, berakhlakul karimah untuk semuanya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu pada hari ini. Terima kasih. Gimana Ibu? Mungkin saya sampaikan ya satu hal, mungkin ada pertanyaan yang sifatnya tertulis yang belum bisa disampaikan ke saya. Misalnya yang problematis atau apa, misalnya Bapak mengelola apa begitu sebuah lembaga konseling dan sebagainya, bisa Bu Fitri untuk chat ya, untuk chat ke. Oh ya, baik. Berarti ini boleh kita bagikan nomor Ibu ke Bapak Ibu semuanya ya? Boleh. Baik, ini Bapak Ibu nanti akan kita bagikan nomor Bu Siti Bahirah. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut itu boleh langsung ke Bu Bahirah. Tapi sebelum nanti chat ya, mestinya ada suara nih dari mahasiswa psikologi pendidikan Islam ya. Karena ini rata-rata sudah berkeluarga Bu Siti ya, sudah punya momongan semuanya. Saya coba panggil beberapa mahasiswa ini. Saya panggil yang paling jauh dulu itu dari ujung sana Aceh. Ada mahasiswa Aceh ini Bu Siti. Ibu Baira, ada namanya Bu Raudah. Tadi saya lihat ada Bu Raudah. Masih di sini Bu Raudah? Masih Bu. Nah, alhamdulillah. Ini Bu Raudah ini sekarang mahasiswa kita Bu Baira di PPI. Dan beliau punya putra-putri, tetapi ini tantangan bagi beliau karena beliau kuliah di sini offline sekarang, bukan online. Jadi mesti meninggalkan kesayangan-kesayangannya itu di Aceh. Nah, mungkin Bu Raudah ada yang ingin ditanyakan? Nah, atau kita minta Bu Raudah untuk bagi sedikit pengalaman nih, bagaimana? Ya, silakan Ibu Raudah. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk kesempatannya.
Sebenarnya ada hal sih yang mungkin apa ya bisa coba saya tanya. Tadi sebenarnya juga ingin ditanyakan sebenarnya. Oke, silakan Ibu. Apa namanya? Cuma terpikir tadi karena tadi sudah ada kesempatan Bu Siti Bahira nanti mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan karena waktu ya tidak jadi. Dan tadi juga Bu Fitri juga minta menawarkan saya untuk sharing ya Bu. Iya, Ibu. Jadi mungkin dua-duanya coba saya. Silakan. Pertama yang terkait pertanyaan Ibu, saya sebenarnya mungkin saya perkenalkan dulu sedikit Bu. Saya sebenarnya juga psikolog di psikolog pendidikan dan sering ya menemukan kasus-kasus pendidikan di ya pastinya di wilayah saya di sini. Kesulitan kami di sini sebenarnya saya sendiri karena concern saya di kampus, saya tidak tidak terlalu aktif dengan keprofesian saya gitu. Tapi saya sering mengantarkan anak-anak mahasiswa saya itu ke sekolah-sekolah karena salah satu bentuk praktek kerjanya itu di sekolah. Jadi keluhan-keluhan yang sering muncul di sekolah itu adalah yang tadi ya terkait dengan yang Ibu bilang tadi. Jadi guru itu keluhannya begini, karena mungkin kami masih di daerah ya Bu. Jadi sekolah itu kan belum merata. Banyak sekolah yang tidak punya guru BK, guru konseling gitu. Jadi di saat ada problem di sekolah tersebut, seringnya yang menjadi sasaran itu kami nggak ada guru BK Bu. Jadi itu salah satu sebab kenapa anak-anak di sini akhirnya tidak tercover gitu. Problemnya itu jadi justru muncul terus seperti itu. Nah tadi terpikir waktu Bu Siti mengatakan bahwa sebenarnya semua guru itu perlu bisa menjadi konselor gitu. Artinya ya sebenarnya akhirnya kan kalau kita berbicara ke guru, mereka akan merasa menjadi punya pekerjaan tambahan gitu, menjadi konselor di sekolah di saat sekolah itu sendiri tidak punya guru BK. Itu banyak sekali sekolah-sekolah di sini yang punya problem itu. Nah, mungkin yang ingin jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana akhirnya kita itu melakukan pendekatan ke guru supaya guru itu bisa lebih terbuka. Mungkin bahasanya kalau kita bilang semua guru itu menjadi konselor, mereka nggak siap, merasa bahwa mereka akan mendapat pekerjaan tambahan. Belum lagi dengan administrasi sebagai guru juga kadang-kadang terlalu banyak ya. Apa yang bisa kita berikan atau kita sampaikan ke mereka supaya mereka itu tergugah gitu untuk menyelesaikan problem siswanya, terutama yang mungkin bentuknya preventif ya, jangan sampai itu sudah menjadi kuratif yang akhirnya lebih sulit untuk diselesaikan. Ya. Itu mungkin Bu. Ya, baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Raudah Bu. Ibu Raudah. Raudah itu kalau sholat di sana terkabulkan ya Bu ya. Saya sendiri belum sampai ke sana Bu. Mudah-mudahan Bu, saya doakan. Ya. Nanti ini kan pengelola haji itu sudah di Arab Saudi itu nanti akan ada PT tersendiri sehingga kita akan lebih mudah begitu kabarnya. Ya. Tapi amin. kabar ini mudah-mudahan terrealisir. Nah, amin. Baik. Begini Bu, jadi memang tidak setiap sekolah itu memiliki spesifik guru BK. Yang guru BK itu memang harus memenuhi kriteria tersendiri ya Bu. Kalau di dalam akreditasi sekolah itu guru BK itu memang dia yang harus berbasis bimbingan dan konseling psikologi minimal, atau kalau di sekolah-sekolah berbasis Islam itu minimal orang dari lulusan IAIN misalnya begitu, atau UIN begitu yang bisa menjadi guru BK. Padahal yang namanya bimbingan dan konseling itu bisa dilakukan oleh semua orang, semua guru. Hanya saja tadi bagaimana menyadarkan agar dia itu tidak tidak memisahkan. Ini kowe, kamu ya, kalau ini saya.
Saya kan bagian mata pelajaran dan capaian kinerja saya itu ini. Biasanya seperti itu. Ini ya pada umumnya ya ketika sekolah itu mempunyai visi misi yang mengarah kepada pendidikan karakter yang akan dicapai dengan baik. Maka biasanya sekolah ini mengadakan semacam ya cas ya seperti kita ini Bu Fitri, kayak saresehan kala ini yang di situ nanti akan ada semacam pengembangan ilmu yang diberikan kepada seorang pendidik. Pendidik atau guru itu kan ada sertifikasi dan sebagainya. Nah itu bagi orang-orang tertentu yang punya ilmu untuk menyadarkan itu bisa ya. Bagaimana kita itu sebagai seorang guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik. Nah mendidik itu salah satunya adalah internalisasi nilai-nilai spiritual ya kepada anak didik kita. Kalau dia beragama Kristen Katolik ya spiritualitas ala agama mereka. Kalau dia seorang Muslim adalah nilai-nilai spiritualitas Islam. Nah ini bukan berarti mono tugasku ditambah ya enggak. Kamu itu sebagai hamba Allah itu diwajibkan berdakwah. Nah disinilah ya kamu menggugurkan kewajiban berdakwah kepada orang lain. Ya. Kan berdakwah itu dalam surat Ali Imran ayat 104 itu kan wajib bagi setiap muslim sesuai dengan passionnya masing-masing. Passionmu seorang guru, maka caramu berdakwah adalah internalisasi nilai-nilai keislaman kepada siswa. Satu contoh misalnya yang kecil-kecil. Salam ya, mengucapkan salam bila ketemu, kemudian berjamaah di sekolah misalnya. Nah, yang kecil-kecil itulah diinternalisasikan dulu. Nah, kemudian tadi dikatakan kalau bisa yang preventif saja. Waktu penerimaan siswa itu kan ada waktu-waktu khusus ya untuk pengenalan ya, siswa dan pengenalan juga pada orang tua. Nah, ini kalau di sekolah berbasis Islam dimanfaatkan Bu untuk memberikan kesadaran pada orang tua dan guru di situ ya untuk saling memonitor anak didiknya. Kemudian yang kedua kalau di sekolah berbasis Islam itu yang nakal banget itu spesifik itu dikelola. Misalnya di sekolah ini ada 10 yang nakal. Maka guru wali atau guru siapa ya? Guru yang komunikasinya baik ya, itu disambil untuk memonitor 2 anak ini misalnya. Kalau nggak berangkat ya dia ditanyakan kepada orang tuanya dia itu yang sudah banget, yang sudah kebangetan nakalnya itu dibagi seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja itu dipreventif dan juga ada penyadaran bagi guru dan orang tua dalam forum-forum tertentu yang itu tidak terasa Bu kalau saya ini disambil tugas. Nah, memang Allah itu memberikan tugas kepada kita ya sebagai dai sesuai dengan passion kita masing-masing. Ya. Seorang guru ya harus berdakwah di sekolahnya. Dakwahnya apa? Internalisasi nilai-nilai Islam kepada anak didiknya. Kemudian memecahkan problem keagamaan teman guru misalnya. Teman-teman guru itu belum tentu bisa tentang bagaimana beragama dengan baik. Itu kan tugas kita juga. Kemudian kepada orang tua siswa. Nah, macam ini Bu yang bisa dikembangkan dan itu tergantung kepada lingkungan sekolah kita masing-masing. Tidak satu metode, satu cara itu bisa diterapkan di berbagai sekolah. Enggak. Ini perlu diteliti dulu apa yang menjadi problem di sekolah ini, baru kita bisa terapinya seperti ini, baru bisa gitu. Jadi tidak semata-mata. Dan guru itu sebenarnya tugas mendidik itu utama, jangan mengelak lah aku ketemu kesampiran tugas lagi. Nah ini kan sebenarnya itu bukan watak seorang guru, bukan karakter seorang guru. Karena guru itu harus mendidik dan mengajar. Nah, 2 ini harus tersambungkan, jangan dipisah-pisah. Baik, itu saya kira gambaran dari saya, Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan sendiri ya bagaimana cara agar
insight atau kesadaran para guru itu bisa dibangun sehingga dia sekaligus kalau tidak ada dosen guru BK-nya, sekaligus dia menjadi guru BK, berperan ganda tetapi tidak terasa begitu. Sekian Mbak Fitri, saya kembalikan. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi ranah penelitian akhirnya ya Bu. Iya. Bisa itu untuk penelitian berbagai sekolah nanti dibandingkan untuk sekolah yang berbasis Islam, yang tidak, oh bedanya ini. Kalau begitu ya, nanti dalam pengabdian masyarakat bisa diterapi dengan model seperti ini. Terima kasih. Baik, ini memberikan ide baru ya untuk membuka penelitian berikutnya. Bu Mahirah. Baik, Bu Rodah, sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau berbagi tadi Bu Rodah? Oh iya, tadi itu saya jadi dari yang apa disampaikan Ibu Bahirah di awal tadi. Terkait seorang ibu itu juga harus menjadi konselor sebenarnya. Jadi mungkin ini sekedar sharing pengalaman sedikit. Saya itu kan punya 3 orang anak yang besar dan ketiganya laki-laki, Bu. Memang buat saya mungkin tantangan ya di saat harus mendampingi 3 orang putra dengan karakteristik yang beda-beda gitu. Jadi yang mungkin sedikit pengalaman itu yang saya rasakan pada anak yang sulung itu apa yang Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya sudah coba saya terapkan seperti itu. Jadi saya mencoba menjadi teman buat anak, bahkan berusaha sejajar ya, bahasanya istilahnya itu berusaha sejajar, mencoba mendengarkan dia. Dan alhamdulillah memang sampai hari ini di saat dia kelas 1 SMA tidak ada yang tidak dia ceritakan ke saya. Semua dia ceritakan, bahkan dia sudah mencoba mengikuti gaya saya di saat mendampingi teman-temannya karena kebetulan sekarang dia boarding. Ya kita baru boardingkan dia di SMA memang Ibu. Kemudian dia sudah mulai mencoba untuk saya latih dia untuk peka sebenarnya terhadap teman-temannya, dan yang memang problem besar yang dia selalu sharing ke saya di sekolah itu banyak sekali anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi sangat sulit sekali teman-temannya itu untuk bercerita ke ke orang tuanya, sehingga dia lebih memilih bercerita ke anak saya gitu. Jadi sampai anak saya itu ada julukannya gitu. Karena selalu menerima keluhan, jadi paling pintar gitu menggali. Ya, sebenarnya yang ingin saya sampaikan, di satu sisi saya merasa dari pengalaman saya itu ternyata banyak sekali manfaat di saat kita itu bisa dekat dengan anak. Waktu itu yang terpikir saya hanya satu, kalau saya tidak dekat dengan dia akan mencari orang lain untuk menjadi teman curhat, dan itu ternyata terjadi pada teman-temannya gitu. Teman-temannya itu yang banyak hal, kalau saya terpikir untuk saat ini untuk urusan pertemanan lawan jenis pun itu tidak ada istilah lagi. Mungkin dulunya pamali ya kalau orang tua anak bercerita ke orang tua, tapi untuk saat ini sepertinya tidak ya Ibu. Harus sangat terbuka, dan selalu saya seperti Ibu sampaikan tadi, pendekatan-pendekatan Islam itu tetap saya istilahnya tetap saya kedepankan, sehingga ya mudah-mudahan tidak lepaslah dari ajaran agama. Jadi mungkin dari cerita singkat saya ini 2 hal yang ingin saya berbagi itu. Yang pertama, ternyata tidak mudah untuk menjadi teman buat anak sampai akhirnya dia benar-benar percaya kepada kita. Ya salah satunya mungkin ya kita betul-betul menjaga amanah dia. Kalau dia ternyata merasa nggak nyaman itu diceritakan ke ayahnya sekalipun, kadang saya nggak cerita. Kalaupun saya cerita ya dia tidak tahu gitu. Yang kedua, ternyata banyak ya Bu, masih kasus-kasus anak yang akhirnya memang tidak cukup percaya dengan orang tuanya, karena itu tadi orang tua belum menjadi idola. Tidak menjadi idola, atau mungkin karena budaya, saya belum, mungkin ya itu bisa jadi penelitian lagi Bu, apakah karena budayakah
apalagi di Aceh mungkin sehingga tidak cukup terbuka dengan anak. Kalau saya bilang tidak sayang, tidak seperti itu, Iya. tapi mungkin tidak terbuka dan belum bisa menjadi partner buat anak seperti itu. Jadi yang saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi, yang sedikit-sedikit sudah coba saya terapkan, alhamdulillah memang terasa sekali. Jadi di saat saya harus jauh, kemarin misalnya sampai 4 bulan, itu dia lebih memilih sering nelpon menghubungi saya kalau memang perlu daripada ayahnya orang lain atau bahkan ayahnya seperti itu. Dan alhamdulillah tidak ada kendala yang mengkhawatirkan sejauh ini, walaupun ya secara fisik saya jauh seperti itu dengan anak-anak. Memang Bu ya, jadi jadilah orang tua itu sebagai idola anak. Jangan anak itu mencari idola di luar keluarga. Nah ini Iya, betul Ibu. Itu Bu Fitri, saya kira kata kuncinya ya. Kalau kita konselor keluarga harus menjadi idola bagi anak kita semua. Ya, berusaha menjadi idola bagi anak ya. Baik, ini terima kasih banyak Bu Roda sudah berbagi. Tadi dari Bu Roda ya, mungkin ada yang lain satu lagi yang mau berbagi? Saya Bu Fitri ya. Ya, monggo Pak Ampun Bantali ya, dipersilakan Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat Bu Fitria, buat Bu Siti Bahiro. Ya, terkait dengan pola asuh sih Bu. Jadi kan kalau selama saya udah jauh nih di Jogja dan istri juga di Binjai gitu kan, biasanya saya menerapkan adalah pola asuh demokratis. Saya punya putri satu usia 3 tahun, jadi saya juga dosen pendidikan anak usia dini. Jadi untuk pola asuh saya benar-benar harus berikan yang terbaik gitu buat anak, apalagi baru satu gitu. Nah, terkait dengan problematika yang saat ini saya hadapin khususnya di diri saya gitu. Pada saat saya memutuskan untuk pindah atau untuk ke Jogja, untuk jauh dari istri dikarenakan pendidikan saya, artinya ada sesuatu pola asuh yang saya rubah. Karena saya merasa bahwa dia tidak akan bisa dekat dengan ayahnya karena biasanya dia dekat dengan saya. Karena istri office hour kerjanya dan saya hanya jam mengajar baru ke kampus gitu. Jadi lebih banyak aktivitasnya bersama saya. Nah, pada saat saya memutuskan untuk pindah ke Jogja untuk menyelesaikan pendidikan, ada perubahan dalam pola asuh. Artinya saya menekankan kepada istri bahwa jangan terlalu keras sama dia karena pola asuh ayahnya itu akan berubah gitu. Karena ayahnya akan by online saja. Nah, tapi dampaknya adalah yang saya lihat egonya semakin tinggi. Egonya semakin tinggi karena ada pembiaran di situ. Ada segala sesuatu yang dia dulunya ada keterbatasan, boleh ada pilihan, boleh atau tidak. Sekarang karena dia tidak punya artinya pola asuh ayahnya jadi terkurang, nah ada kebolehan segala sesuatu diperbolehkan. Tapi dampaknya itu dia lebih egois, saya lihat, kemudian juga dia dengan bundanya karena bebas, jadi apa saja dilakukan seperti itu, Bu. Jadi kadang-kadang bimbang juga apakah harus kembali kepada pola asuh atau apakah yang saya lakukan itu keputusan saya untuk merubah pola asuh itu salah atau apa sih yang kira-kira yang harus saya lakukan gitu. Itu yang jadi kebimbangan saya sih sebenarnya, Bu. Oke, terima kasih Bu Siti Bahiro, Bu Fitria. Ya, sebenarnya gini Pak ya, Bapak tidak salah karena kan usia 3 tahun ya. 3 tahun itu kan masih usia sangat kecil dan dalam perkembangan itu masih belajar ya untuk berinteraksi, kemudian juga ngambek dan sebagainya, itu hal yang biasa terjadi. Cuman kalau saya ya, pembiaran itu jangan sampai tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya dijak mertamu kok ngadeg di kursi, lah itu yang kita tidak boleh seperti itu Pak ya. Kemudian makan kok sambil berdiri, itu yang tidak boleh. Tapi ketika dia kadang-kadang anak-anak kalau nggak diperhatikan, ayah cerita gitu ya, itu dikasih perhatian sebentar saja, kemudian dikasih tahu sebentar gini-gini lah itu. Saya kira
masih 3 tahun kok Pak. Saya kira kalau udah ini ya udah dewasa, udah SMA, kalau mati itu saya kira ketika istri panjenengan itu juga tahu kan bagaimana panjenengan itu mendidik, itu sudah tahu, dan perubahan ya pendidikan yang dulu banyak ya anak itu bersama bapak kemudian ke ibu, saya kira perubahannya tidak begitu. Nah, mungkin kalau dia marah, dia ngambek dan sebagainya, kangen sama bapak sama ayah begitu, ini kangen ya, tapi dia kan nggak bisa untuk mengekspresikan kekangenannya itu, cuman kadang-kadang ya berbuat sesuatu yang itu nakal dan sebagainya, dan itu biasa kalau saya. Nanti kan cuman ya itu tadi ya, kan ada Pak pembiaran anak itu sampai anak apapun itu dibiarin, ya. Itu saya nggak sepakat seperti itu. Ya pendidikan nilai itu memang dimulai sejak anak-anak, dibiasakan, karena dia belum tahu kalau itu nilai agama, belum tahu, tapi itu dibiasakan. Begitu saya Pak, jadi teruskan dulu kuliah sampai selesai baru pulang. Jangan karena anak kemudian piye gitu, enggak. Ada ibunya, enggak masalah ya. Gitu Bu Fitri, tanggapan saya kepada Bapak ini, yang mudah-mudahan semua dimudahkan ya Pak ya. Kemudian anaknya juga jadi anak solihah ya Pak ya. Amin ya. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Bahira dan Pak Ampun Bantali ya. Ini Pak Ampun ini dari Medan nih Bu Bahira. Baik, ini waktu kita ada 10 menit lagi sisa waktu nih untuk Bu Bahira ke kampus ya. Yang terakhir mungkin ada satu lagi. Kayaknya ini sudah banyak yang bergabung di kita ini Bu Bahira. Ada Pak Subhan, monggo Pak Subhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bahira, perkenalkan saya dari dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi prodi saya itu tasawuf dan psikoterapi. Jadi menarik tadi tentang bimbingan konflik Islam berkemajuan. Nah, saya itu di sini ya, kayaknya di Muhammadiyah itu satunya prodi tasawuf dan psikoterapi. Dan beberapa dosen yang tidak tapi selalu mengarah pada jangan-jangan klinikologi gitu ya. Nah, maksud saya sharing di sini, mohon pandangan ini. Kira-kira kalau seandainya ada konsep tasawuf dan psikoterapi berkemajuan itu seperti apa itu ya. Terus yang kedua, saya akhir-akhir ini menangani beberapa kasus di Saudi itu yang datang dari beberapa pesantren. Itu banyak sekali kasus pelecehan seksual kepada anak pesantren. Terakhir kita hampir 10 lebih kita menangani. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana konsep Islam yang diterapkan pandangan Bu Fitri, aku nggak jelas, saya putus-putus. Gimana Bu Fitri? Agak ini ya, suaranya agak kurang jelas. Ya, Iya. Coba diulang Pak, pelan-pelan yang pertanyaan pertama. Ini ya. mungkin pertanyaan yang pertama itu berkenaan dengan prodi saya di Universitas Muhammadiyah Cirebon itu Bu, itu prodi tasawuf dan psikoterapi di bawah FAI. Nah, ini menarik ketika Ibu bilang bimbingan konseling Islam berkemajuan. Nah, atas dasar banyak diskusi dan stigma-stigma yang tidak baik dari beberapa dosen yang saya pikir juga asal ngomong tapi berbahaya juga bagi mahasiswa, bahwa nanti larinya ke klinikologi gitu ya. Dan Muhammadiyah kan sangat ini ya, masalah seperti ini. Nah, saya berpikir apakah kita punya konsep seperti tasawuf dan psikoterapi berkemajuan seperti itu. Mohon pandangan Ibu ya. Terus yang kedua, saya melihat hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelecehan seksual. Dan itu munculnya di pesantren-pesantren termasuk pendidikan berbasis agama. Dan itu saya menangani dengan beberapa dosen di lab itu seperti itu. Nah, kira-kira itu kan artinya ironis lah gitu berbicara tentang konseling Islam. Faktanya ternyata banyak kasus. Nah, pandangan Ibu seperti apa? Dan yang terakhir, yang ketiga, ini penelitian saya menarik juga Bu, hipnoterapi Islam ya, atau Islamic hipnoterapi. Saya jadi berpikir, apakah hipnoterapi Islam berkemajuan juga gitu ya. Artinya tadi landasan-landasan filosofis, landasan-landasan dari konseling Islam juga saya pikir menarik untuk saya kembangkan dalam penelitian saya berkenaan dengan hipnoterapi Islam.
Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga saya dapat pandangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Cirebon, Pak. Ya, Iya, kemarin baik. Dari Dari UNJ Cirebon. Universitas Muhammadiyah Cirebon. 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 Tempatnya, Nek Pak Khairul itu Magelang ya? Betul. Almarhum. Pak Hairul tuh mantan rektor kami, almarhum beliau. Iya. Kemarin Itu ya. dulu kami kan S2-nya kerjasama dengan beliau dan saya kenal sekali sama beliau. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ini Pak, tadi bagaimana mengembangkan ya. Saya kira kalau kita sudah komit ya Universitas Muhammadiyah, itu juga harus konseling yang berbasis Islam berkemajuan. Baru kemarin ya ada refreshing AIK bagi dosen di UMY. Jadi kalau di UMY itu ada refreshing AIK setahun sekali itu pasti Pak, semua dosen dan karyawan itu di refreshing. Ya. Yang merefreshing adalah bapak-bapak dari PP Muhammadiyah termasuk Pak Haidar, kemudian Pak Agus, ya Dr. Agus itu, ya kemudian juga Pak Agung Danarto dan sebagainya yang merefreshing dosen-dosen. Nah di situ yang menarik ya, Pak Dr. Agus Taufikur Rahman itu mengatakan bahwa pengembangan terapi Islam itu juga harus memperhatikan ya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam berkemajuan. Bahkan sampai beliau sekarang ngacung siapa yang dosen-dosen ini yang masih bekam, yang masih bekam, kemudian yang masih ru'yah begitu suruh ngacung. Ngopo kowe kok percaya sama bekam dan ru'yah misalnya begitu sampai begitu kan, sehingga kan memang ya, kalau kita kembangkan ilmu itu kita setback ya kembali ke hal-hal yang nativis ya. Apa gunanya ya Universitas Muhammadiyah dong buka fakultas kedokteran? Ini kan harus berjalan kencang ya ke depan. Nah, jadi ini hati-hati ya, apalagi kita sebagai apa ya gudang kader Muhammadiyah yang ada di perguruan tinggi. Jangan-jangan nanti alumninya itu mengembangkan dunia klinik tadi Pak. Ini kan sangat ya bagi kita sangat kurang masuk akal lah kalau jebolan Muhammadiyah kok mengembangkan dunia klinik begitu. Ya. Saya kira ini nanti untuk terapi-terapi ini Pak ada dibuat semacam buku panduan yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai itu yang seperti ini dan itu bisa kok misalnya Bapak ingin dikonsultasikan ke tarjih begitu. Yang ini yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Kita akui saja bahwa kita itu sebagai dosen. Tapi dari berbagai kalangan toh Pak, tidak hanya dari kader Muhammadiyah yang jadi dosen itu, tapi dari berbagai macam basic keislaman yang berkembang di Indonesia. Nah, kemudian di situ kita susun ya buku panduan ya, panduan khusus untuk pengembangan terapi Islam. Nah, nanti silakan dikonsultasikan ke majelis tarjih. Ya, ini amannya seperti itu kalau menurut saya ya. Misalnya ini boleh, tapi begini ini nggak boleh. Nah, itu nanti kan kita punya gambaran, Nah, kemudian yang kedua tadi keresahan ya, keresahan sosial yang mulai ya sekarang ini banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan yang ujung-ujungnya korbannya yang perempuan. Nah, inilah makanya Aisyah itu punya PR yang sedang. Iya. Agar perempuan itu berdaya dan tidak dimarginalkan menjadi wanita yang terhormat kata Nabi ya. Nabi itu kan sangat menghormati perempuan, tetapi memang di saat-saat seperti ini ya ini itulah yang menjadi korban kembalinya ke perempuan. Nah, kalau Bapak sudah bagus sekali ya berbuatlah paling nggak berbuat untuk menolong ya, tadi yang apalagi ya di pesantren dan bukan pesantren Muhammadiyah, Pak. Kalau pesantren Muhammadiyah, pesantren kita itu kan ada BPP-nya badan tersendiri, jadi termonitor, terdata, baik santrinya maupun ustadznya itu sangat terdata dan apa yang dipelajarkan itu juga terekam. Nah, ini kalau pesantren kita seperti itu menjadi satu kesatuan yang tidak sendiri-sendiri. Nah, itu
kan ada sekarang termasuk Pak Abdul Majid dan Pak Khairuddin Basori itu kan BPP ya, bidang pesantren. Jadi tahu data pesantren Muhammadiyah itu. Nah, kalau itu memang pesantren umum Pak yang kita tidak tahu ya dari pesantren mana kemudian terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Ini memang karena pemahaman agama yang berbeda dengan kita. Sehingga susah ya. Makanya kan kritik dari adik organisasi Muhammadiyah itu ya, dari yang generasi muda itu kan, kenapa ya kita tidak seperti Muhammadiyah yang berjalan kencang ya? Ya karena tertutup itu tadi, tertutup, ya, tidak bisa untuk menyatukan dan terbuka antara Pak Kiainya dengan yang generasi muda. Ini masalah seperti itu. Dan kadang-kadang pelecehan seksual itu terjadi ya, jarang, sesama santri itu jarang ya, tetapi pasti yang mengemuka ya, entah ya kalau yang di dalam nggak tahu ya, yang mengemuka itu pasti antara ustadz dengan santrinya. Nah inilah iya satu hal yang memprihatinkan bagi kita semua, karena pandangan agama beda. Kita bilang salah kalau sana mungkin tidak apa-apa lah itu loh. Nah, ini kan pandangan agama yang berbeda. Oleh karena itu ya tawasobil haq, tawasobil sabr itu memang ya kita lakukan ya, tapi apa daya. Kalau sudah masuk ke sana itu memang sulit ya Pak untuk diberdayakan. Saya kira itu jawaban kita, tapi sekali lagi ya Pak, pasti kita harus berbuat. Ya kuncinya orang Muhammadiyah itu dakwah tidak boleh berhenti ya dari kita mengakui sebagai seorang dai ya sampai kita nanti meninggal itu tidak boleh berhenti dengan cara apapun. Insya Allah dengan sedikit kita berbuat memanfaati orang lain ini dicatat oleh Allah sebagai amal jariah kita, ya, itu tidak akan hilang. Itu Bu Fitri. Amin. Baik, terima kasih Bu Bahirah. Terima kasih Pak Subhan. Jadi ini ada ide baru ya untuk Pak Subhan ya. Hipnoterapi Islam berkemajuan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena ini waktunya sudah jam 10 kan. Dari tadi mau diakhiri, ternyata di akhir-akhir banyak yang ingin berbagi dan bertanya nih Bu Bahirah. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, tadi Bu Bahirah sudah memberikan kesempatan ya, diperbolehkan untuk nanti langsung bertanya ke Ibu Bahirah. Nah, memang ini ternyata banyak sekali masalah-masalah pada saat ini tadi ketika Bapak Ibu berbagi ya. Menangani anak-anak sekarang ini memang luar biasa Bu Bahirah ya, karena tantangan media sosial yang sudah sangat masif ya, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini sangat cocok ya dengan tema yang dibahas pada hari ini oleh Bu Siti Bahirah, yaitu bimbingan konseling Islami berkemajuan. Jadi sesuai dengan ketauhidan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga tidak boleh lepas ya, berinovatif dan kreatif yang disesuaikan dengan era digital saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Siti Bahirah, sangat bermanfaat ilmu pada hari ini, sudah berbagi bagi kita. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, mahasiswa PPI yang sudah hadir pada hari ini, khususnya ini untuk yang sudah berbagi pengalaman tadi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala acara kita pada hari ini. Hari kita akhiri sesi pertama acara AIKA kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Fitri dan semua tadi kelas saya yang sama-sama Ibu. Ya, semoga sukses, cepat selesai. Amin. Ya, izin live ya Bu. Amin.